Jadi genal awak liber dadah aja pikiran di patak tuh beduduk. Oh, berduduk. Beduduk demi anak beduduk. Tuh diri kaya sebenarnya kubur hidin itu ujurong tuh kakikitan mereka rayasa arwah kakaknya. Gitu. Kalau mama kan anu dadanya udah Dada 7 kilat. Hidin tuh ngaran Datuk Arya Tadungwani Patanagara. Sahabat jejak Sang Dato. Dari julaknya itu pula, ia mempelajari pencak silat Bangkui. Meskipun gerakannya persis monyet, seni bela diri Bangkui tak bisa dianggap sepele. Agar selamat, kau harus memiliki 5 sifat utama. Pertama, jangan sombong. Pandai-pandailah membawa diri. Jujurlah dalam perbuatan. Hindari menggunjing orang lain. Keempat, bersikaplah seperti keris. Jangan salah menggunakannya. Pelihara dan asahlah selalu. Keris itu ibarat ilmu. Ilmu yang kita miliki dapat meningkatkan derajat dan wibawa kita. Itu sebabnya, keris selalu menjadi pelengkap pakaian pembesar kerajaan. Lambang kebesaran dan wibawa. Jadilah orang yang disegani, bukan ditakuti. ظهر الدين والمؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين والمؤيد بظهور النبي أحمد يا منادي محمد ذلك الفضل من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak Sang Dato. Perbedaan dalam memaknai istilah Datu Palajau, mengakibatkan kontroversi siapa Datu Palajau. Ada sebagian masyarakat yang memaknai bahwa Datu Palajau adalah leluhur atau tokoh sakti dan harismatik yang tinggal di kawasan Pelajau dan hidup di masa-masa permulaan pembukaan kawasan tersebut. Berdasarkan pemaknaan seperti ini, maka nama Datu Arya Tadungwani sering disebut-sebut sebagai Datu Pelajau. Dan ini telah menjadi tuturan di masyarakat secara turun-temurun, sehingga cenderung menjadi hikayat tradisional. Salah satu narasumber kami mengatakan bahwa, Datu Arya Tadungwani berasal dari Dayak Manyaan. Sumber lain mengatakan bahwa beliau berasal dari Tabalong. Kemudian tinggal menetap di Pelajau hingga akhir hayatnya, dan dimakamkan di Desa Jojuluk, yang masih termasuk kawasan Pelajau, Kecamatan Pandawan. Salah satu hikayat atau legenda Datu Arya Tadungwani yang beredar di masyarakat, adalah seperti yang ditulis oleh Abdul Hanafi.
meriwayatakan ini kita hidin nela. Iya. Jadi kan masalah kisahnya nih. Kisahnya nih hidin nih, perjalanan hidin nih mulai di sana di hilir turunnya ke sini, di mana aku bakubur hidin aku di mana aku turun kayaknya di situ aku bakubur. Kisahnya tuh hidin nih umpat melawan penjajahan Belanda bahari. Oh, zaman Belanda lah. Zaman Belanda. Oh, iya. Sudah Islam main itu alih. Nggih. Kodinya nangano sudah Islam bahari kalau nangano itu. Nggih. Merdeka waktu itu ya. Merdeka. Merdeka tahun 45. Belum kalau ke merdeka. Itu Idin tuh ganal awak libar dadah aja 7 bulan di Patak tuh berduduk. Oh, berduduk. Berduduk demi anak berduduk. Tuh diri kayak sebenarnya kubur hidin itu ujurong tuh kapipitan mereka rayasa arwah kakaknya. Kalau mana kan aja anu dadanya udah Dada 7 kilan. Hidin tuh ngaran Datu Arya Tadung Wani Pat Panagara. Tadung Wani tadungnya bisa berhilang. Guna arwah kakak tuh biasa melihat. Aku ada biasa diketemuinya. Tadungnya itu dia kakak bilang. Berisi gaduhan tadung lah kayak itu kan. Hidin. Oh, hidinnya. Hidinnya. Anak. Datu Arya Tadung Wani. Pat Panagara bisa berhilang hidin. Oh, takanan bebau arum. Sampai ke kamar. Terus setiap malam apa lagi? Ya, kadang-kadang sebulan sekali ada bau harum. Bau harum lah. Bau melati kan? Bau melati tuh. Ini keluarga bertaan Mama Rina kulitan. Dang sana kena kubur sini. Oh, jadi firman harago ini lah. Oh, jaka ibat si Din ini asalnya mulai mana? Tahu lah. Tahu juga. Tapi nang Maria Anon itu membangun itu tuh orang Banjar, orang Kalayan. Oh, yang mengubahi. Iya. Tapi kami dulu tinggal bener ya ada. Dahulu anu lah apa aja orang tuh. Bangaran. Iya, Bangaran lah sudah lah belum. Belum. Cuma bangarannya Nisan ada. Oh, Nisan. Nisannya Ulen. Ulen bahari. Bahari dah kadaan nih kalau yang samin-samin nih kededa ulin tuh. Nggih. Kisahnya nih hidine lalakian nang bini di Pendawan ada. Oh, nang bini Pendawan di Pendawan jalan isimpi itu anak melihat luas uji orang mau ulah nih aku kan biasa juga ke Pendawan tuh. Datu siapa juga? Datu Limpai nang bini uja. Oh, Datu Limpai. Datu Limpai. Kegenalan awal. Oh. Jadi pedakan orang Datu Limpai aja bahari. Itu nang bini uja. Di mana tiap uja orang-orang gak ditahu seorang. Riwayat benar juga. Jadi bahari jaka ibat nang. Ini orang anak bertumbang anak ale cai berenang kita kan besigit le. Bahari aku biar ingat rahat menumbang anak kesini nih kadetok nih pang. Nggih. Banyak kayak orang biar jarah kasih itu ya tika anda kok paling jauh dari mana? Dari Banjar Pontianak bisa. Oh, Pontianak gitu. Banyak Pontianak motor 9 buah motor halus yang putih-putih itu. Pakaiannya putih bertaanan. Dari Pontianak. Sidin tahu dari mana lah? Tahunya ada haber-haber kok. Mana-mana juga orang Dede tuh sanggul kaku lampayan. Oh, jadi ini hidup di zaman Belanda lah. Zaman Belanda hidupnya kisahnya. Di selain itu kan kesaktian Sidin atau karamat Sidin kan. Belanda gin kadewani hidin melihat kegenalan awak. Awan hidin mani juga beneran. Tadung Arya Patmanegara itu Datuk Arya Tadung Wani Pat Panagara. Pat apa? Pat Panagara. Pat Panagara. Oh, iya. Hebat. Sidin mulai dari mana? Udah tahu lah. Udah tahu. Oh, iya. Cuma ada nama aku dia datang ke sini ada mengaku
bubuhan ada riwayat orang pantai situ, orang pantai Ambawang. Nggih. Ada jejarah tamimpi uja na ilangi diilangi ya nu malam jinya aku mailangi ada juriat ujanya jugaan Nggih. ada nang di Banjar tuh ada juriat juga ada nama nangan itu orang Banjar juga mangalambu asal kada bakal lambu kada Nggih, orang itu ya Banjar. kada kasakan aku belum Siapa orang Banjar itu tahu lah. orang Banjar di Anjir orang Anjir Banjir. Ngaran sidin tahu lah. nggak tahu ada Tahu juga So betamon pin lah. bertemuan tapi kisah orang ada keluarganya di Gunung Bangga nih mati nama sira kesini nih jarak Nggih. anu aja orangnya nah laki aja yang hidup nah laki orang Gunung Bangga nih bini orang Anjir Nggih. orang anu bininya Ria Juriat orang Mahang dari Indonesia dan laki itu digerai tapi nya kan sampai ke sini belum Yang mengarani Dato Arya itu tadi siapa asal muasalnya? asal asal ada Desra di situ ngaran kadang nama desa orang mengarani Dato Arya aja Nggih. nah Dato Arya. jadi kepanjangannya Tadung Wani Nggih. nya Tadung Wani itu hidin begambiran on Tadung Oh. Begaduhan Tadung. Begaduhan Tadung. hidin Nggih. Kalau yang pas-pas negara tadi Pak apa kisahnya? Panagara tuh kisahnya kalau orang wani dari anu di tradisi itu kalau kau aja juga kira-kira aku tuh Nggih. orang sakti deh Nggih. Panagara Negara lah. Ya kadihauli soal kadihauli. harus tahu juga berapa anu babila hidupnya ninggal Ada tahu lah. dia kada tahu Kadihauli. amun di Datu Limpa itu orang ada dia anu mahawa amat kami kada tahu Jadi bini sidin Dato Limpay tadi lah. Datu Limpa dia hidin mencah orang juga nah paling 60 lebih sedikit umur jadi kada tahu nah lagi kekanakan tuh dia ada kubur naya Nggih. pada tahu Nggih. cuma kisah-kisah nang orang tua bahari bener ya aku nenek Nggih. Yang anu dari mulut ke mulut. iya Nah, itu Nggih. tapi ada dulu pemudris orang mulu benua nih nang hadapan masjid itu Nggih. Mbak Ampat ulah mengarang sejarah hidin ini Oh. di bawah perpustakaan Oh, sudah dikarang. dibuat ada dibuat ke perpustakaan dulu Nggih. mati orangnya juga nama anu meriwayatakan tuh Nggih. daerah Jujuloknya kami ini sedikit ngarannya Jujulok ngaran bahari tapi ngarannya Palajau Hulu nenek ngarannya Yang dijuluk tadi apanya? sedikit ngaran kampung Oh, nggih. ngaran nang anak kampungnya ngarannya tapi Palajau daerah Palajau Hulu Palajau daerah Oh, berarti itu kalau anu jalan Dato Arya diulah ngaran kan? Oh. mana bubuhan Dato Arya sini bang Nggih, RT 01, RW 01. jalan Dato Arya Oh, diulah jalan. dia jalan Dato Arya sini gerok main belak abubuhannya Nggih. bubuhan Dato Arya itu Ada yang selain keanehan-keanehan yang misalnya bau harum, apa yang lain itu Iya. kan adakah lagi? nang bobo harum tupang masa aneh aku Nggih. amo nang tamimpi-mimpi kada biasa nang buhan riwayat itu tuh jinya tamimpi hidin tuh mali hidin kenal jinya awak Nggih. seorang nih kada di juriat cuma keandekannya Pas hidin di bakubur rumah. di sini Nggih. Oh, juriatnya ada lagi lah, juriat. kada tahu tuh aku juriatnya Yang hanya-hanya nih dia adalah orang yang hanya-hanya ada nih. Ada ya. orang datang di Tinggarong ada inya Oh, anak temulung. tulak ke Tinggarong Nggih. anak meriwayatakan modelnya disendiwara akannya ya minta kisahkan aku juga Nggih. dikisahkannya di Tinggarong di Hmm. panggung nya Nggih. tempat menjejak jadi ibarat anu tahan hendak 17 Agustus teh Nggih. mbak datang di Tinggarong datang pulang kayak apa sih berhasil aja jebu aja Nggih. baik aja alhamdulillah ya aku Jadi ini makam nang paling tua cara ikong itu bang lah, sidin bang. Bang Ada lagi nang di lain-lain isinya. ada nang lainnya kan ada Makaramat itu Oh, jadi bini sidin lah riwayat tadi Dato Limpay tadi lah. terima
kisah orang juga ada Nggih. Mang ngubah itu orang Banjar juga. mengubah nanon itu ah. Menghadapi. Mahatap itu laki kok Oh, laki. tapi berangnya inyak orang nanti mah Oh, ini. tahun nih lu sebal ke di jarah ke sini atau hidupkah orangnya apa kayak ikan anunya Oh, iya. anu banget orangnya Nggih. orang kalayan jadinya inya Jadi datang sekeluargaan berapa sekali jadi tahu kasih itu apa sih saya? Biar film begitu. aku siapa kan mengadilkan jundal Nggih. jundal kisah-kisah orang aja Hmm. ada itu bukan sini ada yang para parak tuh yang bubuhan beberapa negara narahat ke sini orang negara Orang negara. orang negara rahat ke sini Adakah lagi kada lagi kata? ada kisahnya yang gitu bang aku tahu pada tahu pang aku kisahnya lagi bisa berhilang ularnya dan tadungnya membiran orang balik papan ada juga ke sini Oh, ada juga. pahin belum dibina nih kayaknya aja kayaknya membina akan payusran orang berebe ini hendak membina akan uja orang anjir nih itu lakonannya hidini penolongan nang apa maksud kita tercapai. Nah, jadinya datang aja taruh. Setahunnya ada 2 kali ke 3 kali datang. Datang. Sahabat jejak Sang Datu. Seperti inilah kisah yang ditulis oleh Abdul Hanafi tentang legenda atau hikayat Datu Arya Tadungwani. Berikut kisah dan ilustrasinya. Pada zaman dahulu kala, di pinggir kampung Paramian, hidup orang yang bergelar Datu Harum. Nama aslinya, Datu Magat. Dahulu, gelar Datu hanya diberikan kepada orang-orang yang dihormati dan mempunyai keistimewaan. Selain berani dan bijaksana, Datu Magat ahli bercocok tanam, juga ahli dalam mengubah kebiasaan hidup warga, dari peladang berpindah jadi berkebun. Sebelumnya, masyarakat mendapat buah-buahan hanya dari pohon yang tumbuh liar di hutan, atau dari pohon yang tumbuh dari biji yang dibuang orang. Datu Magat kemudian memulai dengan berkebun, dengan cara tumpang sari. Kebun Datu Magat yang luas ditanami aneka macam tanaman buah-buahan. Pitanak, mundar, katapis suntul, kalangkala. Dari jenis rambutan, ada maritam, siwau, pitaan dan buluan. Dari jenis durian, ada papakin, kamundai, likul, layung, karatungan. Dari jenis mangga, ada hambawang, hampalam, kuini, tulasan, rarawa, kasturi, kulipisan, sampai tandui. Bukan hanya nangka, tiwadak, tarap dan pupuan yang ditanam Datu Magat, tapi juga langsat. Langsat Tanjung dikenal paling manis dibandingkan langsat dari daerah lain. Pohon belimbing tumbuh hampir di setiap pekarangan rumah penduduk. Cara bertanam kebun buah-buahan yang dilakukan Datu Magat disebut harum. Oleh sebab itu, Datu Magat juga dijuluki Datu Harum. Datu Harum memiliki adik perempuan bernama Diang Dadukun. Parasnya tidak terlalu cantik, tapi wajahnya membuat damai hati yang memandangnya. Wajahnya bulat telur, selalu tersenyum, rambutnya panjang, lurus, terurai indah. Kesejukan wajahnya cermin kelembutan hatinya, yang terungkap dari tutur katanya. Tutur katanya halus dan lemah lembut. Karena keelokan wajah dan kehalusan budi pekertinya, orang-orang memanggilnya Putri Mayang. Ada pula yang memanggilnya Diang Wangi. Walaupun belum bertemu orangnya, kehadirannya dapat diketahui dari aroma tubuhnya yang tercium di kejauhan. Tapi, rupanya wajah yang elok tidak selalu mendatangkan kebahagiaan. Tubuh Diang Wangi yang harum, ternyata mengundang birahi makhluk lain yang berkeliaran di malam hari. Ketika itu, sejak sore hujan turun dengan lebatnya. Tengah malam, udara dingin menusuk tulang. Tanah becek dan berlumpur. Tak ada suara jangkrik, hanya gemercik sisa air hujan yang menetes di dedaunan. Suasana sunyi senyap. Warga malas keluar dan lebih suka tidur di rumah. Saat itulah, sesosok bayangan hitam berkelebat di rumah Datu Harum yang bertiang tinggi.
Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar pekik tertahan, disusul suara rintihan dari rumah kayu beratap rumbia itu. Menjelang dini hari, bayangan hitam itu berkelebat secepat kilat ke arah hutan, dan menghilang di kegelapan. Pagi harinya, Datu Harum dan istrinya Diang Sasar terkejut melihat Diang Dadukun menangis tertelungkup, mendekapkan bantal ke wajahnya. Tubuhnya terguncang-guncang menahan tangisan. "Kenapa, Ding? Kenapa menangis? Sakit perutkah?" tanya Diang Sasar. Diang Wangi tidak menjawab. Bantal kapuk yang basah bersimbah air mata, menutupi wajahnya. Datu Harum menangkap gelagat lain. Ia bertolak pinggang. Napasnya tertahan. Di antara aroma kamar Diang Wangi, hidungnya mencium bau asing. Seperti bau keringat lelaki. Matanya menyapu sekeliling, dan terkejut ketika melihat jendela yang terbuka. Datu Harum menghampiri jendela. Tangannya bertumpu pada bingkai jendela, lalu menengok ke bawah. Di tanah, tampak bekas-bekas jejak kaki. Ia memberi isyarat kepada istrinya, yang segera menghampiri. Datu Harum berbisik kepada istrinya. Diang Sasar duduk kembali di pinggir dipan, merangkul bahu adik iparnya itu. Diang Wangi juga merangkulnya, sambil terisak-isak. Datu Harum berdiri tegang memandangi adiknya. Berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. "Katakan, siapa laki-laki yang masuk ke kamarmu tadi?" Datu Harum marah. "Aku tak dapat mengatakannya, Kak. Karena apa?" desak Datu Harum. Diang Sasar mengedipkan mata kepada suaminya. Datu Harum diam mematung, menahan marah. "Ading kenal laki-laki itu?" tanya Diang Sasar lembut. Diang Wangi menggeleng. "Lalu, siapa durjana itu?" Datu Harum membentak. Diang Sasar menempelkan telunjuk ke bibirnya, kembali memberi isyarat pada suaminya. Datu Harum membalikkan badan, membelakangi istri dan adiknya dengan wajah merah padam. "Jadi, kau benar-benar tidak tahu?" tanya Diang Sasar lagi, setelah menyuguhkan secangkir air putih untuk menenangkan Diang Wangi. "Ulun tidak tahu, Kak. Saat ulun guring tiba-tiba dada ulun terasa sesak," sahut Diang Wangi. Ulun terkejut, ada tubuh besar menindih ulun. Datu Harum dan Diang Sasar menunggu kata demi kata yang keluar dari mulut Diang Wangi. Wajah Diang Wangi tertunduk, bercerita sambil memainkan kuku jari-jarinya. "Kau sempat melihat wajahnya?" tanya Diang Sasar lagi. Diang Wangi menggelengkan kepalanya lagi. Menangis semakin nyaring. "Aku tak dapat melihat. Pandangan mataku gelap." "Maksudmu?" "Aku tak bisa membuka mata, Kak. Rambutnya panjang sekali, menyapu dan menusuk mataku. Ketika aku hendak berteriak, tangannya membekapku. Tubuhnya besar sekali, berat dan berbau. Aku tak dapat bernapas. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi." Datu Harum dan Diang Sasar sadar, Diang Wangi telah digauli makhluk asing. "Ini tak dapat dibiarkan. Aku harus menangkapnya. Jahanam itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," seru Datu Magat sambil mengulung kain sarung yang dikenakannya, mengikatkannya ke pinggang. Tanpa menoleh lagi, ia langsung pergi. Datu Magat mengikuti jejak-jejak kaki yang masih membekas di tanah basah. Ukuran tapak kaki itu tidak normal. Besar sekali. Tapak kaki itu mengarah ke hutan, tampak dari lumpur basah yang menempel di rerumputan. Setibanya di bawah sebatang pohon besar, alangkah terkejutnya Datu Magat. Seorang pria raksasa sedang tertidur lelap di bawah sebatang pohon pulantan. Pria raksasa yang hanya mengenakan cawat kulit kayu itu mendengkur keras sekali. Kemarahan Datu Magat mengalahkan rasa takut pada makhluk yang telah menodai adik kandungnya itu. Ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi, hendak menendang raksasa itu. Tapi, ia mengurungkan niatnya. Sifat kesatrianya muncul. "Kalau ia kubunuh selagi tidur, berarti aku seorang pengecut," ujar Datu Magat dalam hati. Setelah berpikir sejenak, dicobanya membangunkan raksasa itu dengan menghentakkan kakinya ke tanah dengan sekuat tenaga. Tapi, makhluk itu masih terlelap. Ditendangnya banir pulantan tempat makhluk itu bersandar, tapi raksasa itu bergeming. Datu Magat hampir kehabisan akal. Untuk menyentuhnya, ia merasa jijik. Datu Magat kemudian menggunakan cara lain untuk membangunkannya. Bulu kaki raksasa itu ditapungnya. Setelah ikatannya dirasa cukup kuat, disentakannya bulu kaki itu dengan sekuat tenaga. Raksasa itu tiba-tiba terbangun, meringis memegangi tungkainya. Ketika melihat Datu Magat bertolak pinggang dengan marah di hadapannya, raksasa itu langsung bersimpuh. "Oh, kakak," seru raksasa itu, mengiba-iba. "Hei, beraninya kau menyebutku kakak, perbuatanmu telah menghancurkan martabat keluargaku.
Datu Magat menuding wajah raksasa itu. Wajah raksasa itu seketika pucat pasi. Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia sadar sedang berhadapan dengan Datu Magat. Raksasa itu tidak berani mengangkat wajahnya. Ampuni aku, kakak, maafkan kesalahanku. Aku suka Diang Wangi, tapi tak berani berterus terang. Tiap kali melihat Diang Wangi, aku tak dapat menahan diri. Kalau Andika ingin membunuhku, bunuhlah sekarang. Aku takkan melawan, jawab raksasa itu. Mendengar pengakuan jujur raksasa itu, hati Datu Magat luluh. Lebih-lebih, raksasa itu telah berterus terang mengakui perbuatannya. Engkau kuampuni, jawab Datu Magat pendek. Ulun akan mempertanggungjawabkan perbuatan ulun. Kalau kakak berkenan, kawinkan ulun dengan Diang Wangi. Datu Magat terpaku sejenak. Maukah adiknya dikawinkan dengan makhluk gaib bertubuh raksasa itu? Kalau tidak, bagaimana dengan aib yang ditanggungnya? Baiklah, kau akan kukawinkan dengan Diang Wangi, sahut Datu Magat. Maka, dikawinkanlah Diang Wangi dengan makhluk raksasa yang telah menodainya itu. Saat ditanyai, raksasa itu tak dapat menyebutkan asal-muasalnya. Dia hanya mengaku berasal dari daerah atas. Mungkin maksudnya adalah atas bukit, sebab ia menunjuk ke arah pegunungan Meratus. Suami Diang Wangi yang bertubuh raksasa itu ternyata memiliki berbagai kesaktian. Tubuhnya kebal, bisa menghilang, dan yang menakjubkan, ia mampu menembus tanah. Tapi semua kesaktian itu tak mampu meluluhkan hati istrinya. Diang Wangi membenci pria raksasa yang telah menodainya. Ia tidak mampu melupakan peristiwa jahanam itu, lebih-lebih kalau melihat tubuh suaminya yang besar, kekar, kasar, dan bersisik seperti ular. Perkawinan mereka tak berlangsung lama. Sepekan kemudian, suami Diang Wangi menyampaikan kata perpisahan. Ia merasa percuma bertahan dalam hubungan yang tidak sejalan. 3 purnama setelah suaminya pergi, Diang Wangi menyadari bahwa ia telah hamil. Ia takut sekali, kalau-kalau wajah anaknya akan mirip ayahnya. Ih, jauhakan bala, katanya sambil meludah. Kian hari, perut Diang Wangi kian membesar. Ia malu keluar rumah, akibat perkawinannya yang tidak diaruhakan seperti kebiasaan. Setelah 9 bulan 9 hari, tanda-tanda kelahiran mulai dirasakan Diang Wangi. Sehari semalam perutnya sakit luar biasa. Kekhawatirannya makin menjadi-jadi, setelah dukun beranak berkata, bahwa bayi yang dikandungnya besar sekali. Duh, Gusti, anakku akan serupa dengan ayahnya yang raksasa, keluh Diang Wangi. Setelah meminum ramuan pilungsur, lahirlah seorang bayi laki-laki. Diang Wangi merasa lega, ternyata, wajah putranya tidak mirip ayahnya. Hanya tubuh besarnya saja yang ukurannya melebihi bayi normal. Ada tanda aneh di leher bagian belakang, serupa sisik, sebesar binggul. Bayi besar itu diberi nama Arya. Diduga, sisik di lehernya adalah keturunan dari ayahnya. Ternyata, anak itu juga kebal sejak lahir. Pisau dan benda tajam tak dapat melukainya. Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas, cekatan, dan rajin membantu ibunya. Ia anak yang baik dan disukai kawan-kawan. Arya mahir bagasing, balugu atau bacirak. Ia selalu unggul dalam permainan. Menjelang remaja, Arya sudah menguasai berbagai kecakapan hidup, seperti berburu, membuat perangkap ikan, dan ilmu pertanian yang ia pelajari dari saudara tua ibundanya, Datu Harum, yang disebutnya Julak. Dari julaknya itu pula, ia mempelajari pencak silat Bangkui. Meskipun gerakannya persis monyet, seni bela diri Bangkui tak bisa dianggap sepele. Apalagi saat dipadukan dengan jurus Tadung Sawa, makin sempurnalah ilmunya. Saat menggunakan jurus Tadung Sawa, Arya tampak bergerak tenang, meliuk-liuk lembut, layaknya seekor ular. Saat posisi lawannya terbuka, secepat kilat ia menyambar dan menguncinya, membuat lawannya tak berkutik. Karena ilmunya itu, namanya menjadi Arya Tadung Wani. Suatu hari, Arya duduk santai bersama ibunya di beranda rumah. Entah mengapa, tiba-tiba Diang Wangi menunjuk 3 ekor burung yang hinggap di dahan. Lihatlah burung itu nak, salah satu di antaranya, pasti anaknya. Lalu, yang 2 ekor lagi? Tanya Arya, pasti induknya. Arya menatap mata ibunya dalam-dalam, kemudian bertanya dengan hati-hati. Bunda, di mana ayahku? Diang Wangi terkejut mendapat pertanyaan itu. Memang, selama ini Diang Wangi tak pernah menceritakan siapa ayah Arya yang sebenarnya. Ia khawatir, anaknya akan malu. Lama ia terdiam, wajahnya yang tadi ceria, seketika berubah muram. Bayangan masa lalunya kembali teringat.
Matanya berkaca-kaca, perlahan air mata turun membasahi pipinya. Melihat ibunya menangis, Arya menyesal. Ia merasa bersalah telah menanyakan hal itu. Maafkan Arya, Bunda. Arya membuat ibunda sedih. Tak apa-apa, nak. Sudah saatnya engkau mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya, sahut Diang Wangi, sambil membelai rambut Arya Tadungwani. Diang Wangi menceritakan peristiwa yang dialaminya, hingga kelahiran putranya itu. Sejak saat itu, setiap malam Arya Tadungwani tak bisa lagi tidur nyenyak. Cerita ibunya telah menghantuinya. Ia ingin menemui ayahnya. Saat keinginan itu disampaikannya kepada ibunya, Diang Wangi tidak melarang atau mengiyakan. Kita rundingkan dahulu dengan Julakmu. Sebab, selama ini Julaklah yang mendidik dan merawatmu. Julak sudah seperti ayahmu, jawab ibunya. Nanti niatmu Bunda sampaikan. Malam harinya, Arya dipanggil Julaknya, Datu Magat. Jantungnya berdebar-debar menantikan jawaban. Kalau niatmu seperti itu, Julak tak bisa melarang. Engkau telah dewasa. Julak yakin dengan ilmu yang kau miliki. Kemanapun pergi, kau tidak akan kelaparan, kata Datu Magat sambil menepuk bahu keponakannya yang bersimpuh di hadapannya. Datu Magat melirik Diang Wangi yang juga bersimpuh di samping anaknya. Gurat kesedihan tergambar di wajah adik kandungnya itu. Kakak, sahut Diang. Ibarat burung, anakmu sudah punya sayap. Wajar kalau sekarang ia ingin menggunakan sayapnya untuk terbang, kemanapun, termasuk untuk mencari ayahnya, sahut Datu Magat. Pandangannya kembali diarahkan kepada Arya. Dan, kau, Arya, untuk mencari ayahmu, mungkin kau harus madam cukup lama. Ilmumu belum cukup. Datu Magat menahan kata-katanya, membuat hati Arya berdebar. Ia tak dapat membayangkan hal-hal yang akan ditemuinya di perantauan. Ia belum punya arah tujuan. Arah kepergian ayahnya itulah satu-satunya petunjuk. Tapi, hati kecilnya berkata, percuma aku dijuluki Arya Tadungwani, kalau tidak berani pergi, pikirnya. Lalu, apa lagi, Julak? Tanya Arya. Datu Magat menyuruh Diang Wangi mengambil 5 lembar daun sirih yang harus dipetik dengan tangkainya. Sementara Diang Wangi pergi, Datu Magat melanjutkan petuahnya. Di perantauan nanti, kau tidak hanya akan menghadapi alam, tapi juga masuk kampung, keluar kampung, dengan adat istiadat berlainan. Bertemu orang-orang dengan sifat dan tabiat bermacam-macam. Agar selamat, kau harus memiliki 5 sifat utama. Pertama, jangan sombong. Pandai-pandailah membawa diri. Jujurlah dalam perbuatan. Hindari menggunjing orang lain. Kedua, kalau bicara dengan yang lebih tua, atau dituakan, jangan kasar. Ketiga, dalam musyawarah jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Dengarkan dahulu perkataan orang, hargai pendapat orang, baru mengemukakan pendapat sendiri. Keempat, bersikaplah seperti keris. Jangan salah menggunakannya. Pelihara dan asahlah selalu. Keris itu ibarat ilmu. Ilmu yang kita miliki dapat meningkatkan derajat dan wibawa kita. Itu sebabnya, keris selalu menjadi pelengkap pakaian pembesar kerajaan. Lambang kebesaran dan wibawa. Jadilah orang yang disegani, bukan ditakuti. Kelima, jadikanlah dirimu seperti bajak. Bajak adalah alat bertani. Dengan bajak, kita menggarap ladang. Bajak digunakan untuk mempersiapkan lahan. Makin luas lahan yang dibajak, makin banyak yang bisa ditanam, banyak pula hasilnya. Tolong-menolong dan bahu-membahu dalam segala sesuatu. Datu Magat berdiri, mengambil sebuah cupu dari peti kayu tua, dan secarik kain kuning selebar sapu tangan, lalu memotong tangkai daun sirih yang diserahkan Diang Wangi. Datu Magat menggoreskan gagang sirih itu di tengah kain kuning, membentuk lingkaran dengan 5 pancaran, seperti gambar matahari yang bersinar. Kemudian, memotong lagi setangkai daun sirih, menggambar 2 buah tanduk kepala kerbau yang diletakkan pada salah satu garis pancaran. Tangkai sirih kedua membentuk gambar burung, pada pancaran berikutnya. Tangkai sirih ketiga, bergambar gamelan. Tangkai sirih keempat, gambar keris. Dan tangkai sirih yang kelima gambar tajak. Kelima gambar itu melingkari gambar matahari yang bersinar. Diang Wangi dan Arya Tadungwani yang mengamati, tapi tak mengerti, memberanikan diri bertanya. Apakah ini raja? Tanya Diang Wangi. Atau, jimat? Timpal Arya. Datu Magat melipat kain kuning bergambar itu, memasukkannya ke dalam cupu, lalu menjawab, bahwa gambar yang dibuatnya bukan raja. Tapi, kalau mau dibilang jimat, boleh jadi. Gambar itu adalah lambang 5 keutamaan, untuk menjaga keselamatan, yang disampaikannya tadi. Datu Magat belum mengenal baca tulis.
Cupu kecil seukuran buah jambu itu disumpalnya dengan empulur kayu pulantan, lalu diserahkannya pada keponakannya. Cupu keramik itu diberinya nama, Cupu Astagina. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, Arya Tadungwani bersujud mencium tangan dan kaki ibundanya dan Datu Magat. Tekadnya sudah bulat untuk pergi mencari ayahnya. Dengan bekal secukupnya, Arya Tadungwani melangkahkan kaki kanannya lebih dahulu, berjalan ke arah matahari terbit, mengikuti petunjuk ayahnya. Di tengah perjalanan, ia singgah dan bertanya pada kerabat ibunya bernama Mabuun. Lalu, singgah lagi di kediaman Maburai, dan di kediaman Maridu. Sudah 3 kerabat disinggahinya, tapi ia belum mendapat titik terang. Lalu, ia melanjutkan perjalanan ke daerah atas, melewati Gunung Jajarwalu, Gunung Kakait, hingga Upau. Di situ, ia menemui jalan buntu. Tanpa lelah dan putus asa, ia naik ke puncak tertinggi pegunungan Meratus, membuat janur pucuk enau dan mengikatkannya di pucuk pohon tertinggi. Saat diterpa angin kencang, janur enau itu roboh. Mengikuti arah robohnya janur, ia menentukan tujuan berikutnya. Nun di kejauhan, terlihat kepulan asap, yang menandakan permukiman penduduk. Arya ingat pesan julaknya tentang 5 sifat utama, yang tertuang dalam Cupu Manik Astagina. Ia bimbang, pulang kembali ke kampung halaman, atau meneruskan perjalanan. Dalam ragu, ia duduk bersila di bawah sebatang pohon besar, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mengosongkan pikiran dan bersemedi. Saat itulah, tiba-tiba di hadapannya hadir sesosok pria kekar bertubuh raksasa dengan kulit bersisik. Arya berusaha menyapa, tapi lidahnya keluh. Ia menggerakkan tangan untuk menyentuh raksasa itu, tapi tak mampu. Akhirnya, makhluk raksasa itu mengatakan, bahwa ia adalah ayah kandung Arya Tadungwani. Arya Tadungwani tak dapat menyentuh jasad ayahnya, karena telah berbeda alam. Ayahnya berpesan, agar Arya tetap meneruskan perjalanan, akan melindunginya selama dalam perjalanan, dan akan membantunya saat diperlukan. Konon, Arya Tadungwani kemudian meneruskan perjalanannya hingga ke Simpur, Kandangan. Bermukim di kampung Pelajau hingga wafat, dan dimakamkan di Jajuluk, Pelajau Hulu. Sahabat Jejak Sang Datu, nantikan penelusuran kami selanjutnya. Bagian berikutnya kami akan menguak sejarah apa saja yang ada di daerah sini dengan narasumber yang berbeda. Nantikan episode selanjutnya hanya di Jejak Sang Datu. 1001 kisah Datu-Datu, Habaib, ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.